Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Cintia Maisa beserta teman kelompok saya akan membahas mengenai contoh-contoh kaidah fikih. Kaidah fikih terdiri dari kaidah asas dan kaidah fardu. Setiap kaidah asas memiliki kaidah fardu. Kaidah asas terdiri dari 5 kaidah pokok, yaitu kaidah nomor 1. Kaidah pertama berbunyi al-umiru bi maqasidiha, yang berarti setiap pekerjaan itu bergantung pada maksudnya. Maksudnya adalah setiap perkara bergantung pada tujuan kita melakukannya. Maka apapun yang ada di hati kita menentukan nilai hukum perbuatan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innama a'malu binniyat", yang berarti segala sesuatunya bergantung pada niat. Contoh dari kaidah pertama ini adalah ketika seseorang salah mengucapkan jumlah rakaat sholat pada saat niat, maka pada kasus ini kesalahan penyebutan rakaat tersebut akan membatalkannya. Lalu kaidah kedua berbunyi al-yakinu la yazulu basyrikali. Artinya adalah keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Maksud dari kaidah kedua ini adalah suatu yang diyakini keberadaannya tidak akan hilang kecuali berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, dan bukan dalil yang hanya sekedar argumen. Contoh pertama kaidah ini adalah ketika seseorang bingung apakah dia sudah sholat atau belum, maka diambil keputusan bahwa dia belum sholat. Lalu contoh kedua adalah ketika seseorang lupa apakah sudah 3 rakaat atau 2 rakaat saat sholat, maka yang diambil adalah yang 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait kaidah fikih yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Maksud dari kaidah ini yaitu seperti halnya dalam seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, maka sholat dengan berbaring, dan cukup berisyarat ketika ruku dan sujud. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami karena seluruh rukhsah dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Di antara dalil yang menyangkut kaidah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yaitu kaidah keempat, yang mana kaidahnya yaitu ad-dararu yuzal, kemudaratan dapat dihilangkan. Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemaslahatan itu dihilangkan. Artinya kerusakan tidak dibolehkan dalam Islam. Ada beberapa kaidah turunan yang masuk dalam kaidah ini untuk memperjelas. Di antaranya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, seperti boleh makan bangkai saat kelaparan, saat tersedak melancarkannya dengan arak. Yang kedua, apa yang dibolehkan karena ada alasan darurat harus diperkirakan berdasarkan kadar kedaruratannya. Misalnya saat kelaparan tidak ada makanan selain bangkai, maka hanya boleh makan sekedarnya saja. Yang ketiga, keadaan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan keadaan bahaya pula. Seperti orang yang sangat kelaparan tidak boleh merampas makanan orang lain yang juga sama-sama laparnya, atau orang tidak boleh mengobati penyakitnya dengan barang-barang beracun yang dapat membahayakan nyawanya. Kaidah yang kelima yaitu al-idatul muhkamah. Artinya, suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum atau adat meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau uruf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, tidak berlaku pada umumnya orang muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh. Dan yang kelima, uruf tersebut sudah memasyarakat. Itulah 5 landasan umum atau kaidah fikih yang ada di agama Islam. Masing-masing kaidah ini dapat digunakan sesuai waktu dan kondisi yang sesuai. Dengan memahami kaidah fikih akan banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.